My brother cannot talk to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A akan membawakan materi yang berjudul Nasionalisme dalam Pendidikan Multikultur. Nah, adapun anggota dari kelompok 1 ialah saya sendiri, Komang Astuti, dan yang kedua ada Najmianti, dan yang ketiga ada Anissa Julianur, dan yang keempat ada Pilah. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai definisi nasionalisme. Nah, nasionalisme itu adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, wilayah, serta kesamaan cita-cita atau tujuan bangsa. Nah, dengan adanya kesamaan tersebut, maka masyarakat dalam suatu bangsa akan merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa tersebut. Nah, di sini adapun pengertian nasionalisme menurut Ernest Renan. Nah, Ernest Renan menyatakan bahwa nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ciri-ciri nasionalisme. Di sini saya akan mengemukakan 4 ciri-ciri nasionalisme. Yang pertama ialah mencintai bangsa dan tanah air Indonesia, dan yang kedua ialah rela berkorban demi bangsa dan negara, dan yang ketiga ialah bangga terhadap bangsa dan tanah air Indonesia, dan yang keempat menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nazmianti Ukas dengan stambuk A321-18001. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, saya akan menjelaskan 3 topik. Jadi, yang pertama ada tujuan nasionalisme, kemudian yang kedua bentuk-bentuk nasionalisme, dan yang ketiga manfaat nasionalisme. Ya, kita langsung saja pada topik yang pertama. Tujuan adanya nasionalisme untuk bangsa dan negara yang pertama adalah sebagai pemersatu bangsa. Tujuan pertama dari adanya nasionalisme dalam berbangsa serta bernegara adalah mempersatukan semua orang dalam kesamaan sudut pandang, tidak peduli dengan latar belakang, agama, suku bangsa, ras, dan adat istiadat yang berbeda. Jika sudah berkata Indonesia, semuanya menjadi satu kesatuan. Kemudian yang kedua, sebagai promosi budaya dan sastra. Kebanggaan akan negara sendiri membuat seluruh warga negaranya dapat dengan mudah mempromosikan budaya serta sastra di Indonesia. Misalkan kita seorang penyanyi yang berkiprah di luar negeri, sudah sangat terkenal di dunia internasional. Nah, dari sini kita tidak malu lagi untuk mempromosikan budaya maupun sastra yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, penentuan nasib sendiri. Menjadi manusia yang mengglobal atau mengenal budaya serta kebiasaan negara lain bukanlah hal yang dilarang, justru dapat dijadikan sebagai pengetahuan. Namun, nasionalisme merupakan identitas yang dimanapun warga negara Indonesia berada, tetap bangga dengan identitas asli tanah air Indonesia. Kemudian yang keempat, sumber kehormatan. Nah, nasionalisme adalah kehormatan dan martabat dalam berbangsa serta bernegara. Kehormatan menjadi warga negara Indonesia akan semakin nyata ketika di bawah ranah internasional. Misalnya, kita menjadi perwakilan Indonesia di ajang internasional atau mendukung perlombaan yang bertaraf dunia. Kemudian yang kelima, mendukung ide-ide demokrasi. Nah, nasionalisme merupakan langkah untuk mendukung ide-ide demokrasi. Artinya, ketika kita menemui orang-orang tertentu yang berbicara terkait kebijakan-kebijakan, hal itu mempertimbangkan rasa cinta karena perbedaan dari pendapat masing-masing.
Nah, rasa cinta terhadap sesama warga negara dan rasa cinta atas keutuhan serta persatuan bangsa Indonesia. Ya, itu tadi dari tujuan nasionalisme. Kemudian kita lanjut pada topik 2, bentuk-bentuk nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme dalam ruang lingkup kewarganegaraan adalah nasionalisme yang berhubungan dengan kepentingan sipil. Dalam hal ini, nasionalisme dijalankan berdasarkan pada peran aktif seluruh warga negara, berdasarkan kehendak warga negara dan adanya perwakilan politik. Kemudian yang kedua, nasionalisme etnis. Indonesia terdiri atas beragam etnis, hal ini menjadi pemicu nasionalisme seluruh warga negara. Kesadaran bahwa etnis-etnis di Indonesia yang menyebabkan semangat kebangsaan merupakan indikasi dari terwujudnya nasionalisme etnis. Kemudian yang ketiga, nasionalisme identitas. Nah, nasionalisme identitas adalah kesadaran akan terbentuknya semangat yang sifatnya alamiah. Dalam hal ini, artinya semangat romantisme menjadi pemicu kesatuan bangsa serta berbagai ras di Indonesia. Kemudian yang keempat, ada nasionalisme budaya. Indonesia boleh saja terdiri atas berbagai suku bangsa dan adat istiadat, namun yang mempersatukan semuanya adalah kesamaan budaya. Dengan budaya yang satu, warga negara Indonesia dapat semakin menegaskan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang kelima, nasionalisme kenegaraan. Nah, jenis nasionalisme yang satu ini kerap disamakan dengan nasionalisme etnis. Yang menjadi pembeda adalah nasionalisme ini merupakan perasaan kuat dalam berbangsa serta bernegara. Perasaan tersebut mengatasi kebebasan dan hak universal. Kemudian yang keenam, nasionalisme agama. Nah, setiap warga di Indonesia dibebaskan memeluk agama yang dipercayai sesuai hati nurani sendiri. Karena sudah dibebaskan memeluk agama berdasarkan kepercayaan masing-masing, tidak dibenarkan adanya rasa lebih unggul dari umat agama lain. Ya, kita lanjut pada poin yang ketiga, manfaat dari nasionalisme. Manfaat pertama dari dimilikinya rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara adalah menumbuhkan rasa rela berkorban. Ketika negara membutuhkan pembelaan, baik secara material maupun imaterial, warga negara yang memiliki rasa nasionalisme tinggi tidak ragu untuk melakukan apapun untuk negaranya. Kemudian yang kedua, patriotisme. Nasionalisme juga dapat menjadi perilaku yang tepat untuk menghadirkan patriotisme atau perilaku membela tanah air sendiri. Nah, pembelaan tanah air ini dilandasi oleh rasa tidak putus asa, selalu berani demi negara, dan juga rela berjuang serta berkorban demi bangsa juga negara. Kemudian yang ketiga, solidaritas. Solidaritas dapat diaplikasikan melalui rasa peduli terhadap satu sama lain ketika menjalankan hidup bermasyarakat. Jadi tidak ada lagi batasan dari suku bangsa mana, serta dari asal mana, dari ras mana. Kemudian solidaritas adalah perasaan menyatu sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kemudian yang keempat, cinta tanah air. Nah, rasa cinta tanah air ini dipupuk dari berbagai hal, misalnya kesamaan nasib, tujuan berbangsa dan bernegara, serta kesatuan pandangan hidup. Kemudian yang terakhir, menghargai perbedaan. Jadi bukan perihal siapa beragama apa, namun ketika sudah menyebut nama Indonesia, maka semua sudah menyebut bahwa mereka adalah satu karena satu bangsa dan negara. Ya, jadi itulah topik-topik yang saya jelaskan dari tujuan nasionalisme, kemudian bentuk-bentuk nasionalisme, serta manfaat nasionalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja perkenalkan, nama saya Anissa Julianur Soleman. Stambuk saya A32171113.
Nah, untuk di video kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi untuk di video kali ini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari pendidikan multikultural itu sendiri dan bagaimana tujuan dari pendidikan multikultural. Langsung saja saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari pendidikan multikulturalisme itu sendiri. Nah, jadi pendidikan multikulturalisme itu merupakan pendidikan yang menginstitusionalkan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan atau kita sebut yakni equality. Nah, dan saling di mana prinsip-prinsip tersebut kita dituntut untuk saling menghargai, kita harus saling menghormati dan menerima sekaligus memahami dan adanya komitmen moral dalam sebuah keadilan sosial. Nah, jadi dalam pendidikan multikulturalisme ini juga merupakan proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan agama. Jadi teman-teman, dalam pendidikan multikulturalisme kita dituntut untuk saling memahami satu sama lain. Kita harus bisa saling menghargai walaupun kita berbeda suku, agama, budaya, ras, walau berbeda warna kulit, kita harus tetap hidup dalam yang namanya satu kesatuan, sehingga sesuai dengan semboyan bangsa kita yakni Bhinneka Tunggal Ika, di mana artinya meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Itu merupakan makna dari pendidikan multikulturalisme yang sesungguhnya, di mana kita dituntut untuk saling menghargai tanpa ada perbedaan sedikit pun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang menjadi tujuan utama dari pendidikan multikultural itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, tujuan pendidikan multikultural itu adalah menanamkan sikap simpatik, respek, apresiasi, dan empatik yang tinggi terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Menurut Gorski, dalam Budianta, ia mengatakan bahwa pendidikan multikultural itu mempunyai tujuan yakni untuk memfasilitasi pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik mencapai potensi maksimal sebagai pelajar, di mana mereka sebagai pelajar yang secara pribadi mereka aktif dan memiliki kepekaan terhadap sosial yang tinggi. Ya baik, saya di sini melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya. Namun di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ciri-ciri pendidikan multikultural dan dampaknya. Jadi di sini ada menurut Pirlivan dan Becky, ciri-ciri atau karakteristik masyarakat multikultural adalah 1. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok sosial. 2. Keragaman dalam masyarakat dapat membuat masyarakat membentuk kelompok tertentu berdasarkan identitas yang sama sehingga menghasilkan sub kebudayaan berbeda satu dengan kelompok lain. Di bagian ketiga yaitu memiliki pembagian struktur sosial ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Di bagian 4, masyarakat yang beragam membuat struktur masyarakat mengalami perbedaan antara masyarakat satu dengan yang lain. Perbedaan struktur masyarakat itu dapat dilihat melalui lembaga-lembaga sosial yang bersifat tidak saling melengkapi.
di bagian 5 kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan bersama. Jadi kita lanjut di bagian dampaknya. Dengan keanekaragaman budaya yang ada di masyarakat, terkadang menyebabkan timbulnya permasalahan di masyarakat sekitar. Keanekaragaman yang tidak diikuti oleh adanya kesepahaman, toleransi, dan saling pengertian dapat menimbulkan konflik yang berdampak pada ketidakadilan. Salah satu upaya strategis dalam menumbuhkan kesepahaman, toleransi, dan saling pengertian adalah melalui pendidikan, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi serta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ya, baik. Dengan berakhirnya penjelasan saya di materi ini, berakhir juga penjelasan materi-materi yang dibawakan oleh teman-teman saya. Demikian saya tutup. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.